Assalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Muhammad Yusuf dari kelas manajemen H. Di sini saya akan mengerjakan tugas esai seminar MSDM Intelektual Kapital, yaitu satu, ada pendahuluan. Era perdagangan bebas tanpa batas telah meningkatkan mobilitas yang semula hanya terbatas pada modal dan barang, meluas kepada tenaga kerja dan ilmu pengetahuan. Perubahan tersebut turut mengubah cara bisnis perusahaan yang didasarkan pada tenaga kerja menuju context-based business dengan karakteristik utama ilmu pengetahuan Suwarjono dan Kadir 2003. Ilmu pengetahuan sendiri merupakan salah satu dari beberapa unsur aset tak terwujud yang disebutkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan. PSAK mendefinisikan aset terwujud sebagai aset non-moneter terdefinisikan tanpa wujud fisik. Wujud tanpa fisik aset dan terwujud tersebut dan belum memungkinkan untuk dicatat dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Pelaporan keuangan pada akuntansi tradisional dalam menjelaskan nilai perusahaan menunjukkan bahwa sumber ekonomi tidak berupa aset fisik melainkan penciptaan intelektual. Suhendah 2012. Dan yang selanjutnya mendefinisikan intelektual kapital sebagai total saham atas kolektif pengetahuan informasi teknologi hak properti pembelajaran organisasi dan kompetisi sistem komunikasi tim hubungan pelanggan dan merek dan organisasi nilai perusahaan. Dan selanjutnya ilmu pengetahuan dan yang intelektual kapital merupakan suatu aset tidak terwujud dengan kemampuan memberi nilai kepada perusahaan dan masyarakat, meliputi kekayaan intelektual hak cipta dan walaba. Dan yang selanjutnya mengembangkan alat ukur tidak langsung atas aset terwujud dan bentuk intelektual kapital dengan menggunakan metode didesain untuk menyediakan informasi mengenai efisiensi penciptaan nilai dan value creation dari aset berwujud dan aset tak terwujud yang dimiliki perusahaan. Penggunaan kombinasi aset berwujud dan aset terwujud secara efisien diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Dan IC merupakan Bontis 2001 terdiri dari 3 komponen yaitu hukum kapital, struktur kapital, dan relatif kapital. Banyak pihak pendapat bahwa aset perusahaan terpenting merupakan sumber yang daya manusia, human capital, karena human capital lah yang mengendalikan aset lain yang dimiliki oleh perusahaan human capital dan berwujud sehingga perusahaan bisa mendapatkan lebih nilai tambah. Dan struktur kapital perusahaan strukturnya yang mendukung usaha karyawan, operasional perusahaan, proses manufaktur, budaya organisasi, filosofi manajemen, dan semua bentuk intellectual property yang dimiliki perusahaan. Suwarjuwono 2003. Rasional kapital merupakan hasil kemampuan organisasi untuk berinvestasi secara positif dan dengan lingkungan termasuk pelanggan kompetitor berinteraksi secara positif dan lingkungan. Dan stakeholder dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dengan meningkatkan human capital dan struktur kapital. Pledma 2001 dalam meningkatkan hawan kapital. Walaupun intelektual kapital merupakan itu penting untuk mencapai keunggulan, banyak perusahaan belum memahami konsep dan nilai intelektual kapital, terutama bagaimana mengelola intelektual kapital supaya bisa meningkatkan keunggulan kompetitif sehingga bisa meningkatkan kinerja perusahaan. Dan yang selanjutnya ada kajian pustaka. Stakeholder atau lebih dikenal dengan istilah pemangku kepentingan adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Dalam bentuk dan Konipati 2012, stakeholder dan dapat terdiri dari pemegang saham, stakeholder, kreditur, pemerintah, karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat. Intelektual kapital. Berbagai penjelasan mengenai definisi kapital telah disampaikan oleh beberapa peneliti
Edison dan Sullivan 1996 mendefinisikan intelektual kapital sebagai aset, dan sementara Cabrita dan Brown 2008 menggunakan intelektual kapital sebagai intelektual kapital dapat diartikan sebagai aset terwujud yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai daya saing perusahaan. Intelektual kapital terbagi menjadi 3 komponen, yaitu physical capital, human capital, dan struktur kapital. Physical capital menunjukkan hubungan harmonis dan mitranya dari pemasok, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat sekitar. Dengan istilah capital employed (CE), capital employed mengacu pada finansial kapital perusahaan yang terdiri dari kapital kapital Ampuhami 2007 dan Artina 2011. Pengelola yang baik atas sumber daya perusahaan dalam bentuk kapital aset diyakini akan meningkatkan nilai pasar dan kinerja perusahaan. Human capital mencerminkan kemampuan intelektual yang dimiliki oleh setiap individu. Dan sementara itu, Artes 2011 mengubah ketiga komponen intelektual kapital dan penelitinya. Komponen human capital, struktur kapital tidak mempengaruhi signifikan terhadap probabilitas, dan ada jenis-jenis intelektual kapital. Yang kesatu ada human capital. Human capital merupakan lifeblood dalam intelektual kapital. Di sini terdapat sumber inovatif dan informatif, tapi komponen ini sulit untuk diukur. Dan yang kedua ada struktur kapital dan organisation kapital, yaitu komponen ini merupakan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha karyawan menghasilkan kinerja yang optimal dan kinerja bisnis secara keseluruhan, misalnya seperti sistem operasional perusahaan, proses manufacturing, budaya organisasi, filosofi manajemen, dan semua bentuk intellectual property yang dimiliki perusahaan. Dan yang ketiga ada relational capital atau customer capital. Ini merupakan komponen intellectual capital yang memberikan nilai secara nyata. Relational capital merupakan hubungan yang harmonis yang dimiliki perusahaan dengan pada mitranya, baik yang berasal dari pemasok yang andal dan berkualitas, berasal hubungan perusahaan dengan pemerintah maupun dengan masyarakat sekitar. Dan ada ciri-ciri intelektual kapital, dan yang satu ada aset yang membagikan perusahaan kewarganegaraan dalam pasar, misalnya terutama kesesuaian konsumen bisnis yang terus lagi dan lainnya. Yang kedua ada aset yang menyediakan kepunyaan dari hasil gagasan intellectual property, misalnya paten, merek, dagang, hak paten, dan lainnya. Yang ketiga ada aset yang membandingkan lembaga kewenangan intelektual, misalnya budaya perusahaan, manajemen, kewenangan, dan perolehan dari sistem teknologi informasi. Dan yang terakhir ada aset yang diperoleh dari seorang yang bekerja di perusahaan tersebut, pengetahuan mereka, kepandaian, keahlian, networking, dan lainnya. Ada komponen intelektual kapital. Definisi tentang intelektual kapital di atas mengarahkan beberapa peneliti untuk mengembangkan komponen spesifik atas intelektual kapital. Di situ ada bahwa nilai intelektual kapital suara perusahaan adalah jumlah dari human capital HC dan struktur kapital SC perusahaan. Andy Person and Mellon 1997 dalam Ulum 2009. Dan yang selanjutnya ada karakteristik intelektual kapital. Menurut Sangkala intelektual kapital dimiliki karakteristik sebagai berikut. Dan yang kedua adalah increasing return, yang artinya mampu menghasilkan peningkatan keuntungan margin per increment unit dari setiap investasi yang dilakukan. Dan ketiga ada non additive, artinya nilai yang tercipta bisa terus-menerus meningkat dan mengurangi unsur pokok dan sumber tersebut, karena sumber daya ini adalah capopedan dalam penciptaan nilai. Dan yang selanjutnya ada metode PAIC, yaitu desain untuk menyajikan informasi tentang peluang aset terwujud dan yang dimiliki perusahaan, merupakan instrumen untuk mengukur kinerja. Dan yang selanjutnya ada proses
yang dipengaruhi oleh Peasian dari Human Capital HC. Dan ketiga ada struktur kapital dan yang pengakuan intelektual kapital. Sejauh ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para pemikir akuntansi bahwa intelektual kapital merupakan bagian aset dari dalam perusahaan. Dan yang selanjutnya ada manfaat masa datang yang cukup pasti menurut Sawarjono dalam Agustin 2003 adalah biaya penelitian dan pengembangan, biaya yang dipastikan hanya sebatas saat pengembangan. Dan yang kedua ada diskusi dikendalikan oleh entitas. Dan yang ketiga ada timbul akibat transaksi masa lalu. Yang kriteria pengakuan yang ketiga adalah keberpautan. Dan yang selanjutnya ada pengumpulan intelektual. Pengakuan intelektual kapital banyak beberapa perusahaan memberikan informasi lebih banyak dari apa yang telah ditetapkan oleh yang mengkomparisikan keputusan yang telah dibuat. Dalam pengakuan intelektual kapital tidak mengungkapkan nilai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang kesimpulan yang selanjutnya kesimpulan. Jadi intelektual kapital adalah material intelektual, pengetahuan, informasi, properti intelektual, pengalaman yang dapat diambil untuk digunakan untuk menciptakan kesejahteraan intelektual kapital dan kekuatan oleh kolektif yang memanfaatkan pengetahuan. Dan yang selanjutnya ada daftar pustaka. Nah, di sini ada di bawah dari daftar pustaka Widyani Nugrom Ambar 2004 Modal Intelektual Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Pol 1 Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas